Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Sofwan Badarudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Ali Fahruddin selaku pengisi kajian pagi hari ini dan serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, kedua isi kajian, ketiga sesi tanya jawab, keempat pengumuman, kelima penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan basmalah, doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu isi kajian yang akan dibaca oleh Ustadz Ali Fahruddin. Kepada beliau dipersilahkan. Cek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan untuk Rasulullah, uswah hasanah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang setia mengikuti petunjuk-petunjuknya. Bapak Ibu jamaah pengajian, Bapak Ibu dan adik-adik hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin siapa? Siapa ayah Nabi Yunus? Yunus bin Matta. Disebutkan dalam hadis Yunus bin Matta. Baik. Nabi Yunus juga disebut dengan nama Zunnun. Dengan nama Zunnun. Dalam bahasa Arab, Zu itu artinya pemilik. Zu malin, pemilik harta. Itu secara bahasa. Tapi di sini yang dimaksud dengan Zunnun bukan pemilik huruf nun atau pemilik nun, tapi apa? An-nun itu sebutan lain dari kata al-hut, yaitu ikan paus. Bahkan sebagian kabilah di Arab ada yang menyebut ikan itu dengan nama hut gitu. Kok bisa begitu? Wallahu alam. Itu mungkin seperti kita orang Jawa. Semua disebut apa? Iwak kan? Iwak pitik, iwak sapi, iwak wedhus gitu. Kalau mereka semua ikan ada yang disebut dengan al-hut. Intinya Zunnun itu sebutan kepada Nabi Yunus karena sudah dimakan ikan. Jadi
Dhunnun itu sebut untuk Nabi Yunus karena pernah diterkam oleh ikan. Baik. Allah Ta'ala Mosul di Irak, Ninawa yang sekarang terkenal dengan daerah namanya Mosul di Irak. Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk, kemudian Nabi Yunus sudah benar-benar mengajak, mendakwai, menasihati, menyampaikan risalah Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi karena Nabi Yunus bukan termasuk ulul azmi. Ulul azmi siapa aja adik-adik? Nabi Nuh, Isa, Ibrahim, Muhammad, Musa. Nabi Yunus bukan termasuk ulul azmi atau ulul azmi. Maka Nabi Yunus tidak bisa menahan kesabaran seperti kesabarannya para ulul azmi. Ketika kaumnya mendustakan, tidak beriman, tidak mau mengikutinya. Bahkan Allah Ta'ala telah memberikan isyarat di beberapa ayat bahwa kaumnya itu membuat Nabi Yunus marah. Kemudian Nabi Yunus merasa dari kaumnya ada apa? Ada kekufuran. Maka Nabi Yunus kemudian mengancam kaumnya dengan siksaan dari Allah Ta'ala, dengan azab. Kalau kalian tidak beriman, nanti Allah turunkan azab. Kemudian tidak lama dari itu ternyata tanda-tanda azab itu muncul. Jadi memang tanda-tanda azab yang disampaikan Nabi Yunus muncul. Kemudian semakin mendekat kepada kaum Nabi Yunus. Karena itu Nabi Yunus mengira sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah menyampaikan risalah dengan baik, selama sudah menjelaskan kepada kaumnya jalan yang lurus, kemudian mengenalkan Allah, kemudian sudah menasihati, dengan sedikit memberikan ancaman dengan azab tadi. Dan Nabi Yunus juga mengira kalau dia kabur, dia pergi meninggalkan kaumnya, mengira akan baik-baik saja. Dan Nabi Yunus mengira bahwa beliau boleh pergi kemana saja. Maka Nabi Yunus pergi menuju ke arah laut. Kemudian menaiki kapal yang di situ sudah penuh. Dan ketika penduduk kapal itu melihat Nabi Yunus naik, mereka tidak melarang karena melihat Nabi Yunus penuh wibawa, kemudian kehormatan, maka tidak dilarang, dibiarkan saja. Hingga akhirnya setelah naik kemudian berjalan, gelombangnya bergejolak, ombaknya tinggi. Akhirnya terpaksa para pengendara kapal ini, para penumpang kapal ini terpaksa melakukan qur'ah. Qur'ah itu undian. Siapa yang terkena undian, maka harus melemparkan dirinya ke laut. Kenapa begitu? Itu untuk mengurangi beban kapal. Karena penuh, ombaknya besar, kalau nggak dikurangi bisa tenggelam. Nah, maka Nabi Yunus ikut undian itu. Ternyata Nabi Yunus terkena undian untuk melemparkan dirinya ke laut. Allah mengatakan fakana minal mudhadhin, maka Yunus termasuk orang yang mendapat undian itu. Maka melemparkan dirinya ke dalam laut yang mana hatinya masih penuh dengan
kegundahan, kesedihan, kemudian kekhawatiran karena umatnya apa? Belum beriman. Kemudian sudah diancam dengan azab, dengan siksaan. Jadi pergi meninggalkan umatnya itu aslinya belum begitu beres, masih gundah gulana, dipikirkan ini umatku ini apakah benar-benar disiksa atau kemudian mereka beriman, begitu. Kemudian ditambah lagi naik kapal, kemudian melemparkan diri ke laut. Maka Allah Ta'ala mempersiapkan untuk Nabi Yunus ikan, yang mana kemudian ikan itu memakan Nabi Yunus alaihissalam. Dan Allah Ta'ala menjaga Nabi Yunus dari gangguan ikan tersebut. Maka tulang-tulangnya tidak ada yang patah. Tulang-tulang Nabi Yunus tidak ada yang patah. Bahkan dagingnya tidak ada yang tergores. Jadi mungkin seperti Bapak Ibu meminum obat kapsul gitu, langsung ditelan, tidak digigit-gigit dulu. Disebutkan di sini, maka seolah-olah perut ikan paus itu seperti penjara beberapa waktu untuk Nabi Yunus. Yang mana di perut ikan itu Nabi Yunus merasakan 2-3 kegelapan. Yang pertama gelap dalam perut, yang kedua gelap dalam lautan. Ditambah lagi kalau malam, gelap malam, berarti gelap-gelap yang berlipat. Dalam perut saja sudah gelap itu. Maka Nabi Yunus dalam kegelapan itu mengakui kelemahannya, kalimat tauhid, yang mana kalimat itu, dengan kalimat itu semua nabi diutus, dan demi kalimat itu jin dan manusia diciptakan, dan demi kalimat itu kitab-kitab diturunkan. Karena inti yang pertama adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yunus mensucikan Allah dari semua kekurangan dan memohon ampun kepada Allah karena meninggalkan kaum ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang benar disembah, yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Maka Allah ampuni dosanya, kabulkan doanya, dan diselamatkanlah Nabi Yunus dari perut ikan itu, dari kegundahan, dari ketakutan, dari kesedihan. Maka Allah memberikan ilham kepada ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus di tepian pantai. Dan ketika itu Nabi Yunus sedang sakit karena pikirannya banyak, kemudian ditambah masuk dalam perut, dan secara manusiawi memang harusnya sakit Bang, karena tempatnya mungkin dingin, oksigennya nggak tahu dari mana, begitu. Karena sakit kemudian Allah menumbuhkan di sekitaran situ, sekitaran Nabi Yunus dimuntahkan ikan, pohon dari, disebut di sini yaqtin. Yaqtin itu apa? Qala Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin itu ulama Saudi, sudah wafat. Beliau mengatakan hiya al-qar', itu disebut al-qar', wad dubba, dan dubba, wa kadzalik. Jadi al-qara' dan dubba itu disebut al-yaqtin. Ini disebutkan sama Syekh Utsaimin ketika menjelaskan Sahih Muslim. Ad-dubba sama dengan al-qara', sama dengan yaqtin. Kecil banget tulisannya nggih. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbud dubba, menyukai ad-dubba. Ini sejenis
labu-labuan. Nah, ini dikelompokkan semua di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qurraba ilayya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba, wa qad didekatkan atau dihidangkan kepada Rasulullah roti dari gandum, kemudian ada kuahnya, dan di kuah itu ada sejenis dendeng, daging kering. Maka aku melihat Rasulullah mencari-cari dubba, potongan dubba di sekeliling tempat makan. Maka Anas mengatakan, falam azal uhibbud dubba min yaumi idzin. Maka sejak hari itu aku menyukai ad-dubba. Nah, pohon ini yang ditumbuhkan oleh Allah di sekeliling Nabi Yunus ketika dimuntahkan dari perut ikan. Apa hikmahnya? Disebutkan di sini. Pertama, daunnya itu lembut, kemudian daunnya bisa banyak dan bisa untuk berteduh. Kemudian tidak didekati lalat. Buahnya tidak didekati lalat. Kemudian buahnya dimakan, bahkan sampai bijinya bisa dimakan dan sampai kulitnya begitu. Dan manfaatnya banyak untuk menguatkan kesehatan otak dan badan. Maka Nabi kita suka ini, suka waluh dan sejenisnya. Kalau yang hijau ini apa ini? Labu ya, labu-labuan. Inilah yang Allah tumbuhkan. Ini di surah As-Saffat ya, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengembalikan kesehatan Nabi Yunus alaihissalam, dikembalikan menjadi sehat. Kemudian Allah kabarkan bahwa kaumnya sudah beriman semua ketika melihat tanda-tanda azab dari Allah menuju mereka. Kemudian Allah menerima iman mereka. Kemudian kehinaan yang akan menimpa mereka Allah angkat. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi Yunus untuk kembali kepada mereka, kepada kaumnya, untuk melanjutkan dakwahnya dan mengajarkannya kepada jalan Allah yang lurus. Maka Nabi Yunus kembali kepada mereka, dan mereka lebih dari 200.000 orang. Maka kemudian Allah mengaruniakan kepada mereka kebaikan yang banyak, keberkahan banyak, hingga mereka hidup tenang di bawah syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yunus itu di beberapa tempat. Kemudian juga telah menyebutkan di satu surah khusus, namanya surah Yunus. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok tadi ketika sudah mau diazab mereka beriman dan kemudian Allah terima? Ternyata ini pengecualian Bapak Ibu, pengecualian. Jadi Allah memberikan karunia kepada kaum Nabi Yunus satu pengecualian di antara umat-umat yang terdahulu, yaitu mereka dikecualikan dari kaidah apa? Kaidahnya yaitu barang siapa yang beriman dari orang-orang kafir ketika melihat azab datang, maka keimanan itu tidak bermanfaat untuknya. Itu kaidahnya. Barang siapa yang beriman, orang kafir siapapun yang beriman ketika azabnya sudah di depan mata, maka keimanan itu tidak berguna. Seperti imannya Fir'aun alaihissalam.
Allah mengatakan di sini, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Nah, kaidahnya ini nih. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka melihat siksa kami. Ini kaidah umat-umat terdahulu selain umat Nabi Yunus. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Tapi ayat ini tidak diberlakukan untuk kaum Nabi Yunus. Mereka diterima taubatnya, diterima imannya dan diampuni dosanya. Maka Nabi Yunus kemudian disuruh kembali untuk melanjutkan dakwahnya. Baik. Allah telah mengecualikan umat Nabi Yunus dari kaidah yang tadi. Ketika mereka melihat permulaan azab, mereka langsung beriman. Maka Allah mengatakan tentang hal itu, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Nah di sini illa qauma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain Nabi Yunus? Jadi mudahnya tidak ada penduduk suatu kota yang beriman yang mana imannya itu bermanfaat untuk dia kecuali kaum Nabi Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi. Tatkala mereka, yaitu kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wa matta'nahum ila hin. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Maksudnya sampai kepada waktu tertentu, sampai masing-masing habis usianya dan sampai akhir kehidupan kaum Nabi Yunus. Karena setiap manusia pasti ada akhir masa hidupnya. Baik, dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan wa dhannuni idz dhahaba. Ini ayat-ayat yang mengisahkan Nabi Yunus. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu siapa? Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, jadi meninggalkan kaumnya itu masih memendam sedikit kemarahan. Karena tadi Nabi Yunus bukan termasuk ulul azmi, jadi mudahnya tidak bisa sesabar para ulul azmi. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, tidak akan menyulitkannya. Jadi Nabi Yunus mengira akan terbebas begitu dari kaumnya, kemudian akan hidup ya menikmati hidup sendiri. Tapi ternyata Allah berkehendak lain.
fanada fi dhulumat, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap tadi, dalam perut ikan, dalam kegelapan laut, bahkan kalau malam tambah gelap lagi. Menyeru berdoa, alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ketika berdoa dengan pengakuan kesalahannya, pengakuan kehinaannya, Allah katakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kita garis bawahi yang ini nih, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka kalau Bapak Ibu sedang gundah gulana, kemudian menghadapi sesuatu yang besar dan berat, boleh berzikir, memperbanyak zikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Karena Allah mengatakan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus ketika pergi meninggalkan kaumnya itu bukan atas perintah Allah. Jadi itu ijtihad sendiri. Makanya kemudian Allah hukum dengan dimasukkan ke dalam perut ikan. Pergi dengan ijtihad sendiri, bahkan menyangka akan terbebas dari kesusahan, tidak akan menghadapi kesusahan. Padahal Allah dalam surah Al-Isra mengatakan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Tuhanmu sangat mampu, berkuasa untuk melampahkan rizkinya bagi siapa saja yang dikehendaki, dan juga mampu untuk menyempitkan atau mengurangi. Maka Nabi Yunus ketika itu diuji, dimasukkan ke dalam perut ikan. Baik, dalam lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, di situ ada apa? Ada yang pertama, ungkapan bahwasanya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua jenis kekurangan. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Kemudian kita mensifati Allah dengan sifat sempurna. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Engkau maha suci. Kemudian yang ketiga, kita mengakui kelemahan kita, kesalahan kita, dan memang kita sering berdosa. Inni kuntu minadh zalimin. Kalau di sini disebutkan, ini pengakuan Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ungkapan inni kuntu minadh zalimin disebutkan di sini, ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Yunus melakukan dosa besar atau maksiat. Tapi itu apa? Ijtihad yang ya manusiawi, bersalah ijtihad begitu, itu manusiawi. Nabi kita Muhammad SAW juga pernah salah berijtihad. Ketika kapan? Ketika peristiwa perang Badar. Ketika peristiwa perang Badar, kemudian Nabi kita itu meminta pendapat para sahabat-sahabatnya tentang tawanan. Maka Abu Bakar mengatakan, biarkan mereka hidup dan terimalah tebusan dari mereka. Ini usulan Abu Bakar. Kemudian Umar mengusulkan bahwa para tawanan itu dibunuh untuk melemahkan kekuatan orang-orang musyrik. Karena nanti kalau mereka ditawan dan ditebus dan kembali lagi, kekuatannya enggak berkurang dong.
Apalagi kalau di antara yang ditawan itu para kesatria-kesatria gitu kan. Abu Bakar berusul biarkan hidup dan diterima tebusannya. Dapat kehidupan dunia gitu, dapat harta gitu. Umar usul bunuh. Dan Nabi selalu punya kaidah, tidaklah dihadapkan dengan dua pilihan kecuali Nabi selalu memilih yang paling mudah. Jadi Nabi kalau dihadapkan dengan dua pilihan, Nabi milih yang paling mudah. Dan sebaiknya kita pun begitu. Selama pilihan yang paling mudah itu tidak dosa. Maka Nabi memilih pendapat yang diusulkan Abu Bakar untuk menerima tebusan. Maka Allah ternyata apa? Allah menegur dari atas langit yang 7, Allah menegur dan turunlah ayat yang berbunyi maka nari nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak boleh seorang nabi itu memiliki tawanan hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Mereka menginginkan kehidupan dunia padahal Allah menginginkan kehidupan akhirat dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim. Kalaulah bukan karena kitab Allah yang telah terdahulu telah tertulis, maka kalian akan disiksa atas perbuatan kalian. Begitu. Memang ada momen-momen para nabi itu berijtihad dan terkadang keliru. Itu sedang apa? Sedang melaksanakan fitrahnya sebagai manusia. Nabi pernah enggak dimarahi istrinya? Pernah. Karena Nabi juga sisi kemanusiaannya adalah manusia biasa, tapi para nabi diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Kalau dalam hal menyampaikan wahyu itu tidak ada kesalahan. Tapi kalau dalam perkara manusiawinya bukan terjatuh dalam kesalahan, terkadang ditumpahkan, maka Nabi mengatakan ghar, dan itu di depan para sahabatnya. Nabi mengatakan gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Dan cukup itu saja, enggak ditambah-tambah kata-katanya. Gharrat ummukum, qas'ah bi qas'ah, bejana yang pecah diganti dengan bejana dan cukup selesai urusannya, begitu. Nah, Nabi Yunus sama, karena Nabi Yunus tidak termasuk ulul azmi, maka kesabarannya sedikit berbeda dengan ulul azmi. Ketika kaumnya tidak beriman, kemudian diancam, udah ditinggal pergi. Begitu. Dalam surah As-Saffat Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan termasuk hamba-hambaku yang sering bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, karena kalimat tadi la ilaha illa anta subhanak, ada potongan kata subhanak itu termasuk boleh disebut tasbih. Kalau Nabi Yunus bukan termasuk hambaku yang sering bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sungguh dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Apa maksudnya tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan? Meninggal di situ. Jadi meninggal di situ habis, kemudian nanti dibangkitkan. Tapi karena bertasbih, mengakui kesalahannya, mohon ampun, maka kata Allah tadi apa? Fanajjainahu minal gham, kami selamatkan dia dari kedukaan.
Jadi kuncinya itu. Kalau kita mau diselamatkan oleh Allah dari kedukaan, dari gundah gulanya, perbanyaklah tasbih memuji Allah. Bahkan di ayat yang lain yang kita sudah hafal, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Bahkan teman-teman kami biasa bercanda kalau menghadapi perkara zaman kuliah kalau menghadapi ujian yang susah atau kadang uang sakunya telat datang. Pokoknya ujian-ujian dunia, kadang mereka mengatakan, tapi orang Makassar ini mereka mengatakan dunia ji. Maksudnya enggak apa-apa, ini hanyalah perkara dunia. Jangan begitu bersedih. Mungkin uang sakunya telat turun atau mungkin besok ujiannya bertumbuk-tumbuk banyak atau nilainya sudah belajar bagus-bagus. Ada teman kita itu sudah belajar bagus-bagus, salah jadwal, Pak. Intinya dia malam itu belajar tafsir. Ternyata besok yang diujikan bukan tafsir. Nah itu juga teman-teman mengatakan dunia ji. Jadi masalah dunia. Sedihnya sekedarnya saja dan segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kalau bukan karena termasuk hamba-hambaku yang biasa bertasbih, tentu dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sering menasihati kita untuk apa? Ingatlah Allah ketika kalian sedang bahagia, sedang kecukupan. Ingatlah Allah ketika sedang gembira, sedang kecukupan. Nanti Allah akan ingat kalian ketika kalian sedang kesusahan. Nabi kita mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya gimana itu? Kita menjaga Allah itu gimana? Kita apa? Mentaati perintahnya, kemudian menghormati larangan-larangannya, jangan diterabas. Kemudian berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah berpihak kepadamu, menolong, membantu, memudahkan. Kemudian di ujung hadisnya Nabi mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha. Kamu ingat kepada Allah ketika sedang gembira, sedang nikmatnya itu banyak. Ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengingatmu, akan menolongmu ketika dalam keadaan genting, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kalau dalam surah dalam ayat disebutkan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia Yunus kepada kaum yang berjumlah 100.000 bahkan lebih. Jadi ungkapannya begitu. Mi'ati alfin aw yazidun. Para ulama mengatakan kata-kata yazidun di belakang atau lebih itu untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Karena ini kalau kita baca wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, kami utus dia kepada kaum yang berjumlah 100.000 atau lebih, itu nuansanya berbeda kalau kita mendengar ungkapan Allah utus Nabi Yunus kepada kaum lebih dari 100. Lebih dari 100.000. Kalau di sini 100.000 bahkan lebih. Jadi bahkan lebih. Mungkin berbeda redaksi terjemahan sama yang teks ayat asli mungkin agak berbeda, tapi yaitu bagian dari pendekatan yang bisa kita lakukan. Kita membaca terjemahan. Baik. Kemudian dalam surah Nun Allah mengatakan kepada Nabi kita, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Bersabarlah
kepada hukum Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti sahibil hud, seperti Nabi Yunus, idh nada wa huwa makdhum, ketika dia berdoa dan penuh gundah gulana, penuh kesedihan. Maksudnya apa di sini? Allah perintahkan Nabi kita untuk lebih bersabar lagi. Ini aslinya peringatan bahwa Nabi Muhammad termasuk ulul azmi, maka harus lebih bersabar lagi. Maksudnya itu harus lebih bisa bersabar, melebihi sabarnya Nabi Yunus. Tidak sepantasnya engkau sabarnya habis seperti habisnya kesabaran Nabi Yunus. Mulanya begitu. Dalam surah Al-Ahqaf, Allah juga mengatakan kepada Nabi kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad seperti sabarnya para ulul azmi minar rusul. Baik, sekilas kita melihat, oh berarti kalau gitu Nabi Yunus kurang sabar nggih. Tapi enggak begitu juga. Kalau dibanding dengan kita, jauh kesabaran Nabi Yunus kalau dibanding kita. Kita belum menghadapi penolakan dari umat yang kita dakwai. Belum. Maka Nabi melarang kita merasa lebih baik daripada Nabi Yunus. Enggak boleh mengatakan, berarti kalau begitu Nabi Yunus enggak sabar dong, saya berarti bisa lebih sabar. Enggak boleh begitu. Termasuk tidak boleh juga membanding-bandingkan antara para nabi. Oh, nabi ini sangat bersabar, ini kurang bersabar. Tidak boleh. Nabi mengatakan, la tufaddilu baina anbiya'illah. Janganlah kalian membanding-bandingkan di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh membanding-bandingkan yang kemudian masing-masing saya lebih suka nabi ini, saya lebih suka nabi. Enggak boleh. Kita harus mengimani semua nabi. Nabi juga mengatakan, ma yambaghi li'abdin ayyaqul, tidak seyogyanya seorang hamba mengatakan inni khairum min Yunus bin Matta, sesungguhnya aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Ini juga enggak boleh. Nah, tadi nama Yunus bin Matta, ayahnya bernama Matta, itu diambil dari hadis ini. Nabi sendiri yang memberikan info bahwa namanya, ayahnya bernama Matta, Yunus bin Matta. Tidak pula seorang nabi yang memiliki kelebihan tertentu, atau kita sudah mendengar kelebihannya tertentu, itu pasti lebih baik dibanding nabi yang lain. Belum tentu juga. Kita pernah mendengar bahwa Bilal pernah terdengar suara sendalnya di surga. Nabi menyampaikan itu. Dan tidak ada di antara kita yang mengatakan kalau Bilal lebih mulia daripada Nabi. Enggak ada kan? Bukan, kita enggak mengatakan itu. Memang beberapa keistimewaan itu Allah berikan kepada para nabi atau para sahabat, tapi itu bukan semata-mata menjadi tolak ukur keistimewaan. Bilal pernah terdengar suara sendalnya di surga, tetapi tetap Bilal tidak bisa mengalahkan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun suara sendal Nabi belum pernah disebutkan atau disampaikan terdengar di surga. Baik.
Ayat yang terakhir kita pelajari surah An-Naml. Allah mengatakan, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Bukankah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan Allah yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sekalian manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ini di sini Allah memberikan pesan seolah-olah bertanya begini, bukankah Allah yang mampu menjawab doa-doa orang yang kesulitan apabila dia berdoa? Dan bukankah Allah pula yang mampu menghilangkan kesusahan di antara kamu? Dan bukankah Allah pula yang menjadikan kamu sebagai khalifah? Apakah masih ada Tuhan selain Allah? Sedikit sekali kalian ingat, maksudnya kenapa kalian nggak sadar gitu? Jadi kita apa? Kita punya Allah yang maha perkasa, yang mengabulkan doa, yang bisa menghilangkan kesedihan. Tetapi kuncinya itu, kita kadang suka lupa, tidak ingat. Makanya Allah mengatakan qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian ingat. Makanya mari kita kalau sehari-hari perbanyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya menerjemahkan ungkapan Sa'id bin Jubair. Ungkapannya sangat bagus. Dia mengatakan kurang lebih begini, rasa takut itu adalah rasa takut yang mampu menghalangi antara dirimu dengan maksiatmu. Dan rasa takut ini bernilai ibadah yang bisa menghalangi kita dengan maksiat. Maka siapapun yang bisa taat, maka dia disebut zakir, orang yang ingat kepada Allah. Jadi kalau orang yang taat itu disebut zakir, ingat kepada Allah. Tetapi orang yang tidak taat tidak disebut zakir, tidak disebut ingat kepada Allah, meskipun dia banyak menyebut nama Allah dengan bibir atau membaca Al-Quran. Jadi dia bibirnya memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, tapi kelakuannya tidak taat. Nah, itu tidak disebut zakir, atau mudahnya bukan ahli zikir. Harusnya kalau ahli zikir tuh mulutnya dan perbuatannya sama, atau minimal kalau mulutnya belum bisa banyak berzikir, perbuatannya sudah berzikir. Jadi perbuatannya seluruh tubuhnya ingat Allah. Oh, ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Bukan yang sebaliknya, perbanyak hanya memperbanyak di bibir, tapi perbuatannya tidak mencerminkan itu. Ini perkataan Sa'id bin Jubair. Begitu. Itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Poin-poinnya adalah kita semua seperti Nabi Yunus yang tidak luput dari kesalahan. Makanya mari kita akui kekurangan kita itu, kesalahan kita itu, dengan banyak beristighfar kepada Allah, banyak berzikir. Dan kalau kita punya masalah besar, wajib kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu perkara dunia ji, begitu. Ji itu bahasa tambahan. Orang-orang Makassar, Sulawesi kalau ngomong ada tambahan ji, ada tambahan sudah mi, belum pi gitu. Nanti pi gitu. Itu tambahan saja. Perkara dunia jangan begitu terlalu dipusingkan. Yang harus menjadi perhatian kita adalah kalau kita sampai lalai dalam kewajiban atau sampai menzalimi orang lain, itu yang perlu dipikirkan baik-baik.
Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, langsung ditutup. Monggo Pak Kamto. Tunggu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan masalah ujian Nabi Yunus sampai 3 kali kok jatuh Nabi Yunus terus itu apa sudah dikehendaki oleh Allah? Lalu yang kedua pertanyaan masalah tadi tidak boleh memintai salah satu dari nabi-nabi. Kemudian yang saya tanyakan sekarang ini masalah memintai atau memilih mazhab itu bagaimana itu bandingannya dengan memilih nabi-nabi lalu sekarang ini memilih mazhab. Terima kasih. Oke. Yang pertama, sampai 3 kali undiannya jatuh terus kepada Nabi Yunus, apakah itu sudah dikehendaki oleh Allah? Jelas Pak, jelas. Itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perginya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya pun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum Nabi Yunus diciptakan. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, bagaimana nanti kejadiannya dan seterusnya. Allah Maha mengetahui. Itu bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang enggak boleh kita kemudian memilih salah satu nabi kemudian meninggalkan yang lain, enggak boleh itu, karena kita harus mengimani semua. Tetapi syariatnya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun bermadhab tadi, karena kita mengikuti Muhammadiyah dan Muhammadiyah tidak bermadhab. Pokoknya apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan kita laksanakan. Meskipun terkadang perintah ini lebih dekat kepada mazhab Syafi'i, perintah ini lebih dekat kepada mazhab Hambali, kita laksanakan. Meskipun memang sebagian ulama ada yang mengatakan kalau enggak bermadhab nanti enggak bisa memahami agama secara benar. Kalau enggak bermadhab nanti bagaimana? Sanggahan saya, orang yang mengatakan kalau enggak bermadhab dia enggak bisa beragama secara benar, berarti orang-orang yang beragama sebelum imam madhab ini lahir beragamanya salah dong. Para sahabat tabi'in. Enggak juga. Contoh lain, dalam masalah mengirim doa atau bacaan doa Al-Fatihah gitu kan, kita kan enggak pernah mengamalkan itu. Dan justru ternyata Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pahala mengirimkan bacaan Al-Quran tidak sampai. Nah, di sini kita lebih dekat kepada pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan pahala bacaan kirim Al-Fatihah atau Al-Quran itu sampai. Begitu memang simpang siurnya kita kaum muslimin. Jadi kadang di beberapa poin kita dekat dengan Imam Syafi'i, sama saudara kita yang NU kadang ternyata dekat dengan pendapat Imam Ahmad begitu. Bahkan sebagian saudara kita di kalangan Salafi juga sebagian tidak begitu mempermasalahkan mazhab. Intinya Muhammadiyah tidak berfokus pada satu mazhab tertentu. Pokoknya semua yang Nabi sampaikan, ayat Al-Quran yang Allah firmankan, kita berusaha untuk mengamalkan sesuai kemampuan kita. Meskipun kadang ini sedikit dekat dengan pendapat Hanafi, ini Maliki. Itu jawaban dari saya Pak. Tambah sedikit Pak. Nggih. Apakah benar itu yang melaksanakan
Nggih. Itu wallahu alam. Jadi kalau mengirim bacaan Al-Fatihah atau ngirim Fatihah kepada Nabi, itu yang pertama Nabi kan tidak mengajarkan Pak Nggih. Yang kedua, kadang saya merasa ini jangan-jangan akal-akalan mereka saja untuk apa ya, sebagai jawaban. Eh, kita juga mengirim kepada Nabi kok, begitu kan. Dan itu pasti dianggap ibadah kan Pak. Nah, hukum asal ibadah itu tidak boleh, haram. Jadi kita nggak boleh beribadah sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau kita beribadah itu, kalau nggak ada perintah ibadah tertentu, jangan dibuat. Kita sholat, kita puasa kan ada perintahnya. Aqimis shalah atau kutiba alaikumus syiyam, begitu. Itu kalau perkara agama. Termasuk tadi kalau menganggap mengirim Al-Fatihah kepada Nabi itu ibadah, maka yang ditanya perintahnya ada enggak? Ternyata Nabi enggak pernah memerintahkan. Tapi kalau perkara dunia, itu hukum asalnya semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Maka semua yang di dunia ini boleh kita nikmati kecuali yang Allah sebutkan haram. Seperti yang daging babi atau binatang buas yang menerkam mangsa dengan taring dan kukunya, itu haram. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, nah itu haram. Selain yang disebutkan keharamannya berarti kembali ke hukum asal boleh. Yang tadi wallahu alam Pak, saya nggak tahu, dan memang Nabi sampai saat ini saya belum pernah mendengar Nabi memerintahkan umatnya untuk kirimlah kepada saya Al-Fatihah. Itu kayaknya inovasi sebagian saudara kita saja. Oh nggih, betul. Kalau selawat dalam sholat, kita harus saklek mengikuti yang Nabi contohkan. Tapi kalau selawat dalam muqaddimah, pembukaan begini, kita boleh Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala imamil mursalin, nabiyina Muhammadin, itu selawat. Atau Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, itu salawat. Atau Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, itu juga salawat. Wassalatu wassalamu itu salawat. Kalau dalam muqaddimah begini, boleh kita bermacam-macam. Tapi kalau dalam salat kita tidak boleh memodifikasi. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau di luar sholat, sebagian ulama masih membolehkan menggunakan Sayyidina. Tapi kalau dalam sholat, kita harus sama dengan yang Nabi contohkan. Begitu Pak. Demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu pengumuman jumlah infak kajian Ahad pagi tanggal 25 Januari 2006 sejumlah 200. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.